kalau misalnya kita udah bayar simaksi kita udah berarti diakui ya, untuk mendakinya gitu guys. Nah jadi ini Bro Yudi ini pertama naik gunung umuran 18 tahun guys, luar biasa ya. Lu dari bawah sampai ke puncaknya itu berapa jam sih perjalanan ke Manglayang itu? Manglayang itu kalau normalnya sebenarnya sebentar sih kalau Manglayang. Sebentar ya. Cuman Manglayang tuh kecil-kecil, kalau orang bilang kecil-kecil cabai rawit. Oh gitu ya, kayak cabean gitu ya, anjay. Sebenarnya kalau Oke guys, halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama saya Onad Channel di sini guys. Jadi di video kali ini Onad lagi ada di situ gunung ya cok. iya, Lah situ gunung guys. Di mana itu situ gunung teh? di Sukabumi. Nah, yang ada di Kabupaten Sukabumi guys. Jadi dari sekian lamanya kita berkeliling wisata Kabupaten Sukabumi anjir. Dan hari ini kita mentok di situ gunung yang ada di Kabupaten Sukabumi karena ini hari libur terakhir ya. Iya. Nah, gitu guys. Jadi sekian udah berapa jam ya? 12 jam mungkin lebih ya. 12 jam gitu di 12 perjalanan. jam perjalanan. Aduh anjir Kemarin pokoknya mah. sempat Ciletuh. Dia dari Ciletuh, terus cuman di Ciletuh itu nggak sempet di apa namanya, nggak sempet kita vlog karena macet, nggak bisa turun ke bawah. Jadi kita ngevlog yang di puncak Dharmanya guys. Oke, jadi buat teman-teman Remui jangan lupa di like, di komen, and di subscribe juga ya. Tolong dibagikan, semoga channel ini makin wow gitu guys ya. Ngomong-ngomong ini Bro Yudi apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Goblok. Oke, ini guys, jadi kemarin Onad sempet lain podcastnya naon sih? Sharing gitu ya. Nah, sharing session ya kalau menurut artis-artis gunung mah gitu. Jadi sharing session ini tentang naik gunung ya. Kemarin udah sharing sama siapa? Si Pajar, sama si Uji dan sama si Kang Lukman yang kemarin gitu kan. Lu lihat kan? Barista itu ya? Yang barista iya. itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa pokoknya mah ya, di share, dibagikan, jangan lupa di subscribe ya, oke? Nah jadi kita langsung tanya-tanya aja ke Bro Yudi ini. Bro Ana dari Bandung guys, ini Bandung punya anjay. Bandung coret. Ranca ekek. Ranca Ekek punya ini guys ya. Ranca Ekek itu terkenal sama aura-aura nya guys gitu ya. Aura aduk tinju. Nah ngomong-ngomong ini dari tadi gue ngeliatin lu pakai topi apaan tuh? Tapi Eger dong. Pak Eger ya? Eger ini gila kan main ya, udah apa? Udah lu pakai tenda apa namanya? Naturhack ya. Sekarang lu pakai Eger ini. Dari mana sih itu? Kamu belinya ini? Pengen dong. Ini beli kalau di Bandung sih banyak, ada di Jatinangor, di Jalan Sumatera. Kalau di Bandung pusatnya kan di Jalan Sumatera. Iya. Kalau di Sukabumi ada juga, di Sukabumi ada, di Cianjur ada, banyak Eger tuh Iya di kan, seluruh lu Indonesia. Kan lu kerja di Sukabumi ya? Iya. Nah, jadi itu guys buat teman-teman yang isinya guys. Ini juga bawa dia ya ini. Tapi ini ada isinya. Ini kopi guys, kopi kapal api. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita healing, dimanapun tempatnya, tetap kopinya kapal api. Nah, itu guys, kita endos dulu. Seger banget dah. Oke, jadi nggak perlu kesana kemari. Jadi ini Onad mau tanya-tanya, kemarin kan banyak netizen yang ngomong atau teman Onad juga kan, Onad katanya ngobrol-ngobrol tentang gunung dong, ini banyak pemula yang mau naik gunung gitu katanya. Iya. Jadi kemarin ngobrol sama si Pajar sama si Lukman itu, dia kan masih pemula sama kayak Onad juga masih pemula. Nah ini buat Bro Yudi, jadi setelah gua lihat storynya, artikelnya lu anjing artikel anjir. Padahal mah baru kesini doang. Aja. Jadi lo itu ini mah langsung aja ya guys, nanya dia ke dia ini paling
hit lah, paling senior ya menurut Onad mah tentang bohong. tentang naik gunungnya anjir ya. Karena dia itu punya apa sebuah komunitas ya namanya. Nah, bisa juga di follow komunitasnya Sky Japa ya. Sky Japa Adventure. Sky Japa Adventure, dia punya komunitas Sky Japa Adventure. Dan di sini juga kita satu member di Explore Cianjur Selatan, guys. Di follow ini di sini ya. Nah, jadi kita langsung aja tanya, Bro. Lu kemarin kan gua tanya si Pajar, pertama naik gunung itu si Pajar ke Gunung Gede Pangrango sama si Lukman. Nah, iya, dan lu itu bareng. Dan lu kemana sih pertama gua nanya, pertama lu naik gunung kemana gitu? Kalau sambil ngerokok enak ya? Lah boleh karena ini di outdoor ya. Jadi santai guys ya, ini orangnya santai banget. Kita langsung aja tanya, pertama lu naik gunung kemana ini bro? Pertama naik gunung tuh saya ke Manglayang. Manglayang itu di Bandung. Oh ya Bandung ya. Oh ya kan lu dari Bandung ya? Iya, dari Bandung daerah guys. Jatinangor, Sumedang, masuknya ke kabupaten ke Sumedang lah, masuknya ke Sumedang. Itu pertama di tahun 2013. Anjir, udah lila pisan anjir. Itu waktu itu belum ada lah kayak tenda-tenda yang udah ada tenda-tenda yang modern kayak sekarang gitu ya, udah ada. Cuman kebanyakan dulu itu pakai kayak tenda-tenda pramuka. Oh yang gede itu yang muat kapasitas 16 orang gitu kan. Kompor juga belum canggih-canggih kayak sekarang, masih pakai spiritus kalau dulu. Waktu dulu saya juga gitu. Naik pakai bawa alas terpal buat playseat. Playseat belum ada lah yang kayak gini-gini. Ini udah ada teman ya dulu tuh pasti anak-anak gunung dulu seringnya itu bawa terpal kayak gitu. Buat pengapian dia seringnya bikin sendiri, kalau enggak dia bawa spiritus pakai kaleng gitu. Tapi ini ngomong-ngomong playseat punya lo bukan sih? Ya punya saya. Endos bukan nih? Enggak lah. Bukan. Oh jadi lu pertama naik gunung itu ke Gunung Manglayang. Yang itu kan ada lagunya gitu kan. Iya. Lagu Sunda itu Gunung Manglayang itu kalau nggak salah ada lagunya guys. Nah dan jadi lu itu pertama naik gunung itu ke Manglayang ya kalau kalau anak-anak Bandung itu. Tapi kan kalau anak-anak Cianjur itu pertama naik gunung itu pastilah larinya ke Gede Pangrango kan gitu. Soalnya kan deket, si Pajar juga kemarin hampir terkena apa namanya hipo dia. Nah itu hampir terkena hipo. Untung aja dia punya trik dari si Uji ini ya. Si Uji sih hampir sama kayak lu naik gunungnya udah wah dia mah udah mantap dia. Udah jos pokoknya terbaik. Uji lah. uji lagi ya. Kapan lu nya anjir. Jadi pertama lu naik ke Gunung Manglayang itu umur berapa sih, Bro? Waktu itu umur 18 tahun. Berarti masih sekolah ya? Enggak. Oh, udah enggak. Baru lulus SMA. Oh, baru lulus SMA. Gunung Manglayang itu jadi ada kayak di Gede Pangrango itu ada BC-nya, terus ada komunitas lainnya gitu. Oh, kalau Manglayang waktu itu belum ada. Bahkan si Maksi pun masih gratis. Cuman kita ya titipin parkir. Nah, ini kan kalau misalnya kita udah bayar si Maksi, kita udah berarti diakui ya untuk mendakinya gitu, guys. Nah, jadi ini Bro Yudi ini pertama naik gunung umuran 18 tahun, guys. Luar biasa ya. Lu dari bawah sampai ke puncaknya itu berapa jam sih perjalanan ke Manglayang itu? Manglayang itu kalau normalnya sebenarnya sebentar sih kalau Manglayang. Sebentar ya. Cuman Manglayang tuh kecil-kecil, kalau orang bilang kecil-kecil cabai rawit. Oh gitu ya, kayak cabean gitu ya anjay. Sebenarnya kalau Manglayang kan kebilang itu treknya mantap sekali ya. Gua belum pernah sih bro ke sana. Ajakin gua dong ya. Nanti kita ke Manglayang. Dan oke, ini buat teman-teman mohon maaf ya karena ini kita sharing ya, ini namanya sharing atau bisa juga disebut podcast karena ini seringnya kita lagi di outdoor ya. Iya. Mungkin kalau ada suara kodok, suara teman-teman lagi main gitar ini karena banyak di belakang ini. Cuman poek ini juga pes pakai handphone ya. Iya. Dan mohon maaf kalau blur kameranya guys. Nah oke, kembali lagi sama Bro Yudi guys. Jadi Bro Yudi ini pertama naik umuran 18 tahun, ini luar biasa, ke Gunung Manglayang. Berapa jam sih itu kira-kira dari bawah? Cuman 2 jam, hampir 2 jam lah, hampir 2 jam sampai ke Puncak Bayangan itu.
Tapi kan namanya pemula 2 jam juga udah haheho ya. Lumayan. Udah capek sih. Pajar juga kemarin katanya, Pajar kamu naik Gede Pangrango berapa jam sih? Wah 8 jam mang jana katanya gitu kan, saya pemula. Iya, dia di paling belakang. Paling belakang. Lu kan sama lu juga ya bareng. Nah ini guys, ini Bro Yudi pertama naik ke Gunung Manglayang. Dan abis dari Manglayang itu berapa hari sih di atasnya? Di atas cuman semalam. Semalam ya? Berarti Ya, biasa satu hari paginya, satu malam. satu malam. Paginya turun lagi gitu. Dan gue mau tanya nih, di perjalanannya itu sih treknya seperti apa sih? Apa kayak ada yang di Gunung Jawa itu apa sih? Gunung Lawu ya kalau nggak salah. Oh, lalu Itu kan ada mistisnya. Kalau Manglayang gimana sih treknya? Ada misalkan ada mistisna, ada gangguan naona sih kayak gitu. kalau saya sih selama naik gunung belum pernah ada gangguannya, apalagi di Manglayang ya biasa-biasa aja. Waktu itu juga emang treknya itu trek malam. Kita naik tuh sesudah maghrib berdua, yang 3 itu naiknya subuh karena dia udah capek, mungkin nggak tahu dia takut lah naik malam. Jadi kita naik tuh cuman berdua. Iya, naik cuman berdua. Di trek pun nggak ada orang satupun. Gila anjir itu. Kita cuman berdua, bahkan senter pun cuman berbekal HP sama korek. Sama korek ini Iya, yang ada senternya. Oh iya, yang ada senternya itu guys. Ini luar biasa ya, ini seru sekali. Jadi dari treknya itu kayak itu kan, kalau Gede Pangrango kan pernah ada landai kayak itu, ada bisa main-main kita kayak banyak pemandangannya gitu. Banyak pemandangan. Kalau Manglayang gimana sih? Kalau Manglayang sih hampir pemandangan nggak ada. Trek landai pun hampir dari bawah sampai ke puncak Bayangan tuh nggak ada bonus-bonus sama sekali. Nanjak terus. Jadi lu dari bawah sampai ke puncak Bayangan nanjak terus. Tapi pas di atasnya lu lihat-lihat apa gitu? Wah, kayak samudra awan kayak gitu. Di puncak sih kalau cuaca bagus ya pasti dapat samudra awan. Gila, bener ya. Jadi berat dulu mah lu nggak, tapi sih gua lihat-lihat lu nggak pernah nggak suka upload. Tapi suka uploadnya itu jarang guys ya. Dia mah paling gimana ya, paling anti. Cuman trip dia paling gila anjir, gak keren gimana ya. sampai gua ini gimana sih Bro ini kan sering trip, sering ke Curug juga kan. Iya. Dia sering ke bukit juga, sering ke, tapi sih ya uploadannya mana ini cuman 1, 2, gak kayak orang-orang kan. Kalau misalkan sekali main tuh uploadnya ada 1 album ada 30. Ada enggak sih, lebih menikmati alamnya. Jadi kalau foto ya sekedar foto emang pasti foto. Cuman kalau untuk upload itu ya sekali-kali mah adalah upload, ada ya, nggak sering gitu, nggak sering. Nah jadi gitu guys buat teman-teman. Jadi bukan menghasilkan fotonya, tapi dia itu lebih menghasilkan kenikmatan tentang alamnya gitu. Jadi kan kayak kata-kata si Kang Lukman, alam itu lebih tahu hati kita kayak gimana gitu kan. Gitu. bukannya kayak gimana, capek nggak sih lo naiknya? Capek lah, kayak lihat dia bersamanya anjing. Enggak sih. Enggak. Semua orang yang naik gunung pasti capek ya. Gua juga sih pasti capek. Kemarin juga kan gue pernah bareng nih sama dia. Ada kan di konten gue yang baru diupload itu di apa sih? Sangyang Heuleut. Sangyang Heuleut itu yang ada di Bandung Barat, guys. Sampai tuur urang anjir, edan latihan. Pokoknya jalannya hanya ekstrim. Mantap. Nah, oke, jadi itu sebagian kita sih baru kenal ya. Baru setahunan lah kita kenal sama dia itu. Dia itu masuk ke ECS itu 2021 tahun kemarin pas Enip ya. Iya, pas Kemser juga dia ada. Nah jadi kenal sama Onad ya, mungkin orang Sunda dikenalin sama orang Sunda juga gitu. Nah jadi gitu buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya tentang naik gunung atau apa, tinggal follow aja atau tinggal DM aja ke Yudi Kaweta. Sekajapa juga bisa, ke Explore Cianjur Selatan juga bisa ya. Silakan buat teman-teman atau komen aja di sini gitu ya. Kemarin juga ada yang komen tuh kakak senior gua Bang
Kang Hartas Kang itu Hartas, iya. YouTuber Garut itu guys, komen pengen jong ya jangan diajakin naik gunung anjir. Kang Hartas luar biasa pokoknya namanya. Kang Hartas sing sehat sing sukses pokoknya namanya pokoknya terbaik buat Kang Hartas. Saya juga terinspirasi buat konten dari beliau ya guys. Nah oke, jadi kita kembali lagi sama Bro Yudi. Nah jadi di Gunung Manglayang itu kan ada, kalau di Gede itu ada masuk tiketnya itu berapa sih? Kalau di Manglayang itu berapa sih masuk? Kalau dulu di Manglayang itu belum ada tiket masuk. Karena belum ada pengurusnya gitu. Ya kan beda kalau tiket masuk kawasan sama Simaksi itu beda. Kalau beda itu ya. tiket masuk kawasan biasanya wisata kayak gitu. Kayak ke Gunung Prau. Gunung Prau itu. Kalau juga pernah juga ke sana. Udah 3 kali. Anjir. Gila. Jadi harus bisa bedainnya antara Simaksi sama tiket masuk kawasan. Nah, itu guys. Jadi itu beda. Harus dibedain tiket Simaksi sama masuk tiket kawasan. Itu harus bisa dibedain. Itu fungsinya buat apa sih, Bro? Kok bisa dibeda-bedain gitu? Beda biasanya kan kalau kayak Gunung Gede. Gunung Gede kan itu pakai Simaksi. Kan itu kan soalnya Taman Nasional Gede Pangrango, maksudnya konservasi alam gitu. Kalau Gunung Prau kan dia masuknya ke wisata alam. Wisata. Jadi dia tuh masuknya ke wisata. Jadi tiketnya pun bukan Simaksi. Kalau ke Gunung Prau itu ke masuk kawasan Dieng, dia itu tiketnya tiket kawasan Dieng. Tiket masuknya. Sebenarnya sih Ona juga belum apa ya, belum paham gitu tentang naik gunung. Cuman sama sih dulu ya, karena kan kita mau di komunitas, mau di apa-apa juga menurut Ona sih nggak ada kata senior atau junior gitu. Iyalah. Semuanya sama, cuman mereka itu tahu lebih awal guys. Nah jadi gitu. Jadi lu itu pertama naik Gunung Manglayang itu berapa kali sih? Baru pertama 1 kali. Pertama 1 kali ya sering ke Manglayang karena dekat rumah kan. Nah, karena dekat sama rumahnya. Terus abis dari kita kupas aja ya, perjalanan lu naik gunung sampai kemana sih? Nggak akan beres 2 jam. Nggak bakal beres 2 jam guys. Pokoknya kita naik steam sampai dia itu berjodoh sama seseorang pujaan hatinya, sama teman gua juga anjir, itu sama-sama pendaki ya. Nanti satu komunitas juga anjing, gimana nggak serunya goblok. Nanti kita ngobrol sama istrinya dia ya di next time ya. Kita ini lagi cuman istri lu istirahat ya, capek. Iya, capek. Dia ikut cuman istirahat lagi di tenda gitu. Nah jadi lu dari Manglayang itu langsung lari ke mana sih? Habis Manglayang itu. Tapi bentar dulu, dari Manglayang kan lu nggak terjadi ada apa-apa kan sampai ke atas, berjalan mulus gitu? Aman mulus. Aman mulus. Nah jadi kita tanya lagi, habis dari Manglayang itu kemana sih larinya lu? Waktu itu gua nyobain kopi lu bang. Siap. Habis dari Manglayang itu kalau nggak salah langsung ke Gede. Oh Gede Pangrango itu? Iya Gede Pangrango, karena kan ya kalau di Bandung kan emang banyak gunung-gunung. Di Bandung itu hampir 400 gunung. Gila anjing. Hampir di lebih. Bandung itu 400 hampir lebih. Itu yang tahu lu gitu. Iya, 400 hampir lebih. Wah banyak banget. Cuman ya gitu, trek-trek gunung-gunung Bandung kecil-kecil mantap. Cabai rawit. Jadi lu abis dari Manglayang itu langsung ke Gede Pangrango. Nah, si Pajar 8 jam dari bawah sampai Surken. Ya Surken. Nah, sampai Surken. Lu berapa jam sih dari bawah sampai ke Surken? Kalau waktu itu perdana kan, kalau si Pajar itu kan dia lewat Putri. Lihat Putri ya. Kalau saya waktu itu lewat Cibodas. Oh, lewat Cibodas. Jalur Cibodas itu karena kita pemula. Naik pun waktu itu kita malam. Trek jam berapa tuh? Trek jam 12 malam. Gila. 12 malam lewat lah. Jam 12 malam. Sebenarnya itu tidak dianjurkan. Untuk naik malam gitu, tidak dianjurkan. Cuman ya karena teman-teman nggak bisa pada tidur, jadi dia memaksakan, ayo naik aja lah, jangan naik aja, mending naik sekarang. Ya, nah jadi ini guys, ini edukasi juga ya. Jadi buat pemula jangan ditiruin ini kegilaannya dia anjir. Kegilaan dulu. Karena nggak diperbolehkan untuk trek jam 12 malam itu karena sangat bahaya pasti ya. Kesatu bahaya.
kedua kan fisik fisik juga kan ya harusnya kan harus kita gitu ya. istirahat tidur sama kita kan berbagi oksigen sama tumbuhan kalau malam itu. Jadi kita jalan itu napas kita pasti berat, harus kalau diatur malam. kayak gitu ya. Pertama Manglayang gila bener ya, langsung lari ke Gede Pangrango dari bawah lu kan sampai ke apa namanya Surken, sampai ke puncaknya. Kalau lewat Cibodas itu waktu itu nggak ke Surken, kan langsung ke puncak. Oh langsung ke puncaknya. Jalur gitu, Cibodas kita kan langsung sampai puncak. Waktu itu kita masih bisa camp di atas puncak. Tapi sekarang udah nggak bisa ya? Ya sekarang nggak ada lah, jarang ada yang camp itu di puncak. yang bandel aja guys. Jadi buat teman-teman pemula jangan ditiruin ya, ini bahaya. itu dulu. Jadi rata-rata paling pemula 8 jaman ya paling nyampe ke sana. Ya pemula kalau via jalur Putri 8 jam. Kalau via jalur Cibodas lebih 8 soalnya jam. Kan itu treknya panjang. Emang landai. Tapi menurut lu enak pakai jalur via Putri apa jalur Cibodas sih? Kalau mau cepat sih ya enak jalur Putri. Kalau mau nikmatin pemandangannya, spot foto-foto ya enak jalur Cibodas, cuman ya gitu treknya lama. Tapi selama lu perjalanan bro itu ke Pangrango ada gangguan apa gitu kan? Tadi di Manglayang nggak ada ya, normal ada. Tapi ini di Gunung Gede Pangrango kok banyak orang yang bilang aduh serem jana kita ini. Apalagi di jalur Cibodas jalurnya di bulak belok kayak gini, disesatkan guys gitu kan. Lu pernah kayak gitu gak sih ke Gunung Gede Pangrango? Sebenarnya enggak sih, kalau yang kayak begitu sebenarnya nggak ada lah. Emang sih ada lah misi-misi gitu, cuman ya kembali lagi ke sugesti sih sama diri kitanya ya. Jadi harus hati-hati. Kebanyakan kan yang naik itu kalau dari bawahnya udah sugestinya udah nggak bener, sering ngelamun di trek atau gimana, pasti ngerasanya tuh lama ngelamunin mantan gitu ya, bisa jadi. Jadi dia tuh pasti ngerasain di trek tuh lama, nggak nyampe, apalagi pemula yang belum pernah ke jalur itu gitu. Pasti dia tuh ngerasanya tuh nggak nyampe, akhirnya dia kan stres. Nah dari stres itu dia sugestinya kayak ada apa di trek, ada apa halu-halu kayak gitu. Padahal ya itu sebenarnya ya halusinasi doang, capek gitu ya, karena dia kecapean satu kan gitu. Padahal sih Pangrango itu aman-aman aja pasti ya. Aman sih kalau kitanya aman mah ya. Jadi kita harus ya namanya masuk ke hutan kan. Hutan sangat luas gitu, jadi ucapan pun juga harus dijaga, etika kita harus dijaga guys. Jangan kayak ada bahasa-bahasa apalah gitu buat pemula gitu, edukasi juga ya. Jadi lu naik gunung itu Manglayang belum pernah ada apa-apa, terjadi apa-apa ke Gede. Alhamdulillah ya, bagus banget ya. Selama naik gunung nggak pernah lah terjadi pernah sih. Pernah di mana itu? Sekali di Gunung Guntur. Guntur itu Garut ya? Garut. Garut. Waktu saya itu belum tahu itu cagar alam. Kan kalau sekarang emang udah lagi digembur-gemburkan itu cagar alam. Waktu itu kan alam. Tahun berapa ya? 2018. Tapi itu sebelum lu ke Gede kan? Udah ke Gede. Guntur langsung. Nah ini guys, Manglayang, Guntur, Manglayang terus Gede Pangrango, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus ke Guntur. Nah di Guntur ini ada apa sih? Kalau di Guntur itu sebenarnya udah pernah sekali naik lancar. Nah yang kedua tuh karena temen kan di Guntur itu ada sinyal ya. Di Guntur ada sinyal, telepon jam berapa ya? Jam 1 malam. Jam 1 malam telepon ke sini katanya ke Guntur, karena rumah deket kan lah dari Rancaike ke Garut, cuman ya paling lama sejam setengah. Gimana bawa motornya anjir? Ya bawa motornya kan malam-malam nggak ada orang. Pokoknya terus sejam setengah langsung ya, karena dia ketakutan mungkin ya saya susul ke Guntur, naik sendiri tuh, benar-benar sendiri. Berapa orang sih ya temen lu di? Kalau dia kan di pos 3 itu udah 4 orang, cewek semua. Cewek semua. Waktu itu nyusul dari Rancaike itu dari rumah jam 1 malam. Terus treknya lu jam berapa?
nyampe ngetrek tuh hampir jam setengah 3, jam 3 subuh berarti. Iya, jam subuh. Pas sahur anjir. Emang deket, Guntur tuh deket. Oh deket. Treknya pun kebilang landai lah. Landai ya. Paling pas akhir-akhirnya doang. Berapa jam sih dari bawah ke nggak sampai 3 jam. Nggak sampai ya. Kalau nggak bawa carrier, kalau nggak apa paling sejam. Kayak apa kayak namanya dari pegang doang, kayak paling gitu. 1 jam 1 jam setengah lah lamanya gitu, cepatnya 1 jam. Terus lu di perjalanan itu digangguin apa sih? Banyak ya banyak itu apa kan, teman-teman harus tahu kan. Guntur itu seperti Guntur, apa sih treknya gitu. lumayan sih sebenarnya, itu udah diingetin sama yang jaganya juga. Mau kemana kalau bahasa Sundanya makan, dia tuh bilang badai kemana badai kemana ya abdi badai naik gitu kayaknya. Terus teh hanya nanti ngomong nah cina wayah kieu cina itu udah rencangan mah terus dilaluhur gitu udah pada di atas teman-teman mah udah pada di atas, saya tadi turun dulu sekarang naik lagi, mau ditemenin nggak katanya. Nggak usah pak, itu yang bilang siapa? Penjaganya. Kayak petugas lah, petugasnya. Nggak usah pak, udah pernah kau kesini gitu. Ya udah hati-hati bawa senter kayak gitu kan, headlamp bawa pak. Bawa cuman waktu itu naik ke Guntur tuh cuman bawa headlamp, air mineral lah, aqua. Udah kan tenda udah ada di atas. Naik awal-awal tuh pos 1, pos 2 lancar. Nah pas mau masuk ke pos 3 pas mau masuk ada apaan tuh sebenarnya nggak tahu halusinasi atau apa atau kecapean gitu. Katanya kayak nyium bau hanyir gitu, bau amis kayak gitu. Amis gitu. Dari situ tuh anjir iya naon gitu. Terus reaksi lo gimana itu? Sebenarnya biasa aja. Pas tapi jalan bau tuh ngikutin ya udah. Takut kan, jadi lari. Anjing, jadi gua merinding ini goblok. Sebenarnya ya lari juga pas di landainya doang. Lari kalau nanjaknya mah ya biasa nanjak gitu. Pas udah sampai persimpangan pas mau masuk pos 3 itu, pas udah landai nggak ada tuh yang bau-bau tuh, udah hilang. Oh berarti dia itu dari sebelum pos 3 dari pos 3 ada aliran air lah, yang ada aliran kayak curug lagi gitu. Nah jadi dia itu pernah digangguin ya di Guntur nih guys, di Garut gitu ya. Terus reaksi lu sama nggak, maksudnya lu pas nyium bau itu lu langsung kontak teman-teman lu enggak sebenarnya tapi di bawah santai aja. Santai aja, naik pas udah mau sampai pos 3 ya. Di situ kan landai, lari. Jadi jalan cepat gitu, pengen cepet-cepet sampai ke pos 3 gitu. Terus pas lo tahu nyium kayak bau amis kayak gitu, pas itu kan makhluk halus ya. Anjing merinding banget gue goblok. Pasti makhluk kayak itu, cuman kita niatnya nggak ngeganggu ya. Kita kan main gitu masing-masing aja gitu guys. Setelah lu nyium bau kayak gitu, lu kapok gak sih ke Guntur lagi? Enggak, malahan udah kalau dihitung sama sebelum tahu itu kawasan cagar alam 7 kali ke Guntur, udah 7 kali. Oh gila anjing, 7 kali. Bahkan waktu itu kalau ke Guntur tuh di pos, jadi udah tahu 3, itu ya di pos 3-nya tuh pasti ditempelin stiker. Kalau nggak di KTP di SIM. Dikasih nomor. Nah jadi itu perjalanan ke Guntur itu sangat ekstrim ya guys. Kalau sekarang jadi, udah nggak pernah ke Guntur ya. Jadi dari Manglayang itu lu berapa kali sih Manglayang? Bisa dihitung nggak? Ya ada 4 kali 5 kali ya. Ke Pangrango lu berapa kali? Nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung anjir. 10 kali lebih. Soalnya dia kerjanya di Sukabumi. Kerja di Sukabumi. Soalnya kalau misalkan ada trip nih ke Gede Pangrango dia ikut. Cuman untuk sekarang cuaca lagi ini ya. Lagi hujan terus. Lagi hujan terus karena bahaya juga guys ya kalau hujan, karena takutnya kena badai, kena apa ya. Ini paling goblok juga bisa disebutin juga ya guys.
banyak sih yang gua mau tanyain sama lu bro. Jadi ini baru tiga gunung ya. Wah, Tiga gunung ya. itu beda-beda kabupaten ya. Iya. Nah, Kabupaten Bandung, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, terus Garut. Kabupaten Garut. Gila anjir, 3 kabupaten dia udah bosen apa? Lah nggak tahu lah ya kayak gitu. Mantap. Habita iya. Nantilah kita pastilah naik dari gunung kayak gitu, cuman sekarang kan masih banyak kerjaan, masih explore wisata ya guys. Nanti kalau misalkan kita ada waktu yang kosong, kita bisa podcast di apa, di Gunung Gede Pangrango atau di mana ya. Itu lebih seru lagi guys. Nah dan oke guys ya, jadi udah itu udah naik gunungnya itu udah kayak apa ya, kayak makanan ya, lu mah naik gunung itu kayak makanan sehari-hari itu. Anjing. Ke Manglayang udah sering, ke Pangrango apalagi wah udah sering, ke Guntur udah sering. Terus ini gua nanya terakhir, maksudnya nanya terakhir itu bukannya terakhir gua nanya sama dia, cuman nanya wah itu banyak ya, banyak yang terjadi ya. Mudah-mudahan buat pemula kita nggak terjadi yang tidak diinginkan ya. Semoga para pendaki Indonesia itu atau para pendaki member Explore Cianjur Selatan setiap ada trip gitu berjalan dengan lancar ya. Amin. Nah dan ngomong-ngomong gua itu kemarin lihat juga postingan lu kan mau buka open trip ya. Oh iya ya. Kemana itu sih? Ke Gunung Prau. Nah ke Prau lagi anjir. Gila, ada bosan-bosannya anjir. Jadi itu lo trip jadi udah berapa anggota yang ikut sekarang tuh? Karena kemarin ada yang cancelan gitu, paling ya sekitar 26 orang, 25 orang. Nah jadi buat teman-teman yang mau ikut tinggal DM aja. Udah masih buka nggak sih daftarnya? Masih buka sampai 5 Juni. Nah sampai 5 Juni ya buat teman-teman nih. Ini apaan sih, kantong plastik? Nah jadi gitu guys, dia itu sering open trip ke gunung, terus sering open trip. Nah kebetulan ini kita open trip, bukan open trip ya, tapi kita ini road to Geopark keliling wisata yang ada di Sukabumi. Nah yang ada di Sukabumi. Nah, dan ini titik terakhir kita untuk explore di Sukabumi masih kena loba, masih banyak pokoknya curug-curugnya juga masih meledak pokoknya. Nanti kita vlog ke curug-curugnya guys ya, sama teman-teman yang nggak ikut ya, karena teman-teman tadi pada banyak acara. ECS juga kan tadi lagi trip curug explore ya, yang explore di Cijengkol yang ada di Cijati guys, Kadu Pandak itu di selatan. Cuman kita nggak ikut karena kita ada acara untuk explore ke Sukabumi. Jadi gitu guys alasannya. Nah dan ini Bro Yudi terima kasih juga ya buat udah hadir di Onad Channel gitu, udah atas kersa anjir ya, atas kersa jeung orang Bandung mah kudu lembut gitu. Atas kersa ditaruh-taruh ku abdi, jadi udah mau ditanya-tanya sama Onar gitu tentang naik gunung. Nah Bro Yudi juga bisa ngasih edukasi buat para pemula gimana sih cara packing dan cara terbaik lah untuk trip ke gunung, untuk naik gunung, untuk mendaki itu gimana sih caranya, coba di diedukasikan. Nah dijelaskan gitu biar teman-teman yang pemula itu tahu gitu gimana sih. Ya sebenarnya simpel sih. Naik gunung itu kalau untuk pemula ya simpel, nggak usah terlalu pengen gaya-gaya kayak pakai carrier gede kan. Kalau capek kan nanti yang bawahnya ayang. Kalau punya ayangnya ngaji. Sebenarnya sih simpel kalau untuk naik gunung tuh, gak harus pakai carrier pun bisa. Yang penting kita kan packing. Pertama kan packing. Yang terpenting lah barang-barang bawaan yang terpenting itu yang pertama kan obat-obatan pasti ya. Obat-obatan itu udah pasti P3K. Terus kalau di gunung kan pasti otomatis dingin kan ya. Kita harus bawa sleeping bag. Takut terkena hipo gitu guys ya. Sleeping bag itu
utama sleeping bag, jaket, kayak sarung tangan, kupluk, kayak gitu ini mah. nih yang dipakai sama gua nih, nih Itu udah kaos kaki kayak gitu udah harus harus benar-benar pastilah, dibawa. haruslah dibawa Jadi gitu. itu biar apa, biar nggak kedinginan kayak Ya. gitu ya. Kalau misalnya cara-cara packing, kalau packing itu kalau misalnya pakai carrier kan, misalnya kalau pakai carrier gede gitu, otomatis yang barang-barang itu tuh, yang barang-barang yang pasti nggak akan dibongkar di trek, harus ditaruh di paling bawah. Oh ya. Kayak misalnya benar, sleeping benar. bag. Sleeping bag kan otomatis nggak mungkin lah kita mau pakai di trek. Oh ya Ngapain iyalah. kan? Wih gini dong jalannya. Otomatis kan itu pasti nanti dipackingnya di camp. Sleeping bag. Kalau dia ya ini mah kalau dia kuat bawa tenda ya udah sleeping bag pasti tenda. Di atasnya itu tenda di tahap keduanya. Udah tenda bisa diisi sama baju ganti, baju-baju ganti. Sama itu sama apa namanya? Kompor-kompor kayak gitu kan. Itu bisa di tengah, Bisa di kalau nggak di tengah. atas. Kan kalau Biar ngopi di trek ya. kalau kan kalau ada urgent di jalan, kalau apa-apa di jalan kan bisa kita ngopi dulu atau masak-masak dulu. Biasanya gitu. Kalau untuk ya gitu paling, kalau untuk packing yang awal tuh yang paling bawah kebanyakan tuh sleeping bag, paling tenda, langsung kayak baju ganti salin gitu, jaket. Jadi packing itu harus benar-benar real rapi. ya. Kalau yang packing itu kayak asal-asalan lah, kayak yang masukin pasti dia di treknya pun ngerasa berat lah, nggak enak di gendongnya. Ya, tas jadi carrier tuh kalau nggak tertata enak. rapi itu Kalau tertata rapi pasti enak. Nah jadi ini buat edukasi mungkin ya. Iya. Edukasi juga buat teman-teman pemula, cara packing itu harus benar-benar ya, harus benar-benar apa yang harus dibutuhkan di trek itu harus ditaruh di paling atas. Nah jadi kan mau ada kopi terus minuman kayak gitu, Iya, bisa kayak kan snack gitu, kayak snack gitu, bisa ditaruh di paling takut atas. lapar kan, takut apa namanya salatri. Salatri. Nah gitu guys. Nah jadi ini semoga bermanfaat ya buat pemula juga. Ini dari Bro Yudi ya, wawasannya bisa disimak juga atau bisa di komen-komen juga, tanya-tanya juga. Kemarin udah yang kemarin juga semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Nah gitu, mungkin teman-teman yang gimana sih ini naik gunung, gimana sih rasanya naik gunung, nah boleh tanya-tanya sama ini, sama Bro Yudi atau sama Kang Fajar, Kang Lukman, sama Kang Uji, sama Explore juga, sama Sky Japa juga boleh ya, atau mau sama Onat juga boleh gitu. Di follow aja IG-nya di sini ya buat teman-teman. Ini terima kasih juga ya buat Bro Yudi, sangat kalau menurut Onat sih sangat penting sekali ya kalau untuk hobi kita gitu kan. Jadi banyak kan teman-teman juga asal jeplak aja gitu naik gunung itu ya. Kebanyakan ya banyak ya pasti konten. pasti banyak lah kayak gitu. Nah jadi enggak selonong boy guys, jadi ada caranya gitu, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap selanjutnya. Nah dan ini juga terima kasih juga buat Bro Yudi, semoga buat teman-teman juga bermanfaat ya. Nah dan ini bukan sampai di sini gua tanya-tanya sama lo anjir, masih banyak yang gua tanyain soalnya tanya-tanya selanjutnya. Dan ada yang hit juga gua tanya sama dia nih. Pasti teman-teman udah pada tahu dia ini kok bisa ya gitu berjodoh sama satu hobi ya, sama istri tercintanya teman gua, lagi coba satu member apa ya, bisa dia nih. Nanti gua tanyain sama dia, jangan sekarang ya biar teman-teman pada penasaran ya lah. Gila banget pokoknya, keren banget bisa berjodoh sama yang satu hobi ya. Wah asik gitu. Kalau main kan bisa bareng. Nah itu daripada ayang gimana sih, ayang gimana udahlah gitu. Jadi bagus juga, keren juga menurut gua itu, sangat luar biasa, terbaik banget lah lu sama istri lu. Semoga rumah tangga lu menjadi sakinah mawadah warohmah ya. Semoga lu cepet-cepet punya momongan lah. Amin ya. Doain juga teman-teman semoga itu langgeng sama istri tercintanya sampai akhir nanti ya.
luar biasa, pokoknya pertahankan bro itu. keren banget. Nanti kita ngobrol sama istri lu juga ya. Iya. Di konten-konten yang selanjutnya guys. Pokoknya buat teman-teman terima kasih juga yang udah support Onad channel ya. Jangan lupa, pokoknya mampir. Jangan lupa juga di follow di ini nih IG-nya. Yudi KW 17 sama Sky Japa. Ganti anjir. Apaan? 10. Oh 10. Yudi KW 10 guys. Ya mohon maaf ini Yudi KW 10 ya, bukan 17 lagi. Itu tanggal apaan sih? Tanggal 17 sih anjir, tanggal apaan? Tanggal lu pertama naik gunung kali ya. Bisa juga dibilang gitu guys. Oke, buat teman-teman pokoknya mungkin kita cukup sekian dulu sampai di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang lebih serunya sama senior ya. Sama suhu kita. Oke, pokoknya terima kasih juga bro Yudi ya. Ini Soibana dari Bandung, Ranca Ekek guys, yang punya Ranca Ekek ini nih. Mampir lu ke Ranca Ekek sama dia, pasti di di jamunya luar biasa, tapi non alkohol guys ya, minuman sederhana aja. Oke, buat teman-teman pokoknya jangan lupa di like, di komen, and di subscribe juga, di share ya. Semoga konten ini makin maju gitu ya, bermanfaat buat teman-teman juga, karena kan konten Onad ini explore tentang wisata ya, atau tarian tradisional sama olahraga ini explore juga guys. Semoga teman-teman juga ngedoain kita yang baik-baik lah. Kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah gitu. Oke, buat teman-teman terima kasih juga. Kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, salam remoy. Bye bye.